Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Belajar bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha bersama abbamedan.com. Ayuhat tullab, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Sekarang kita masuk pada halaman ke-12, yaitu ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Dzalika. Dzalika artinya adalah itu. Kalau sebelumnya pada pertemuan pertama kita mengenal kata tunjuk ini. Bahasa Arabnya adalah hadza. Maka sekarang kita belajar tambahan kata tunjuk yang lain, yaitu itu, menunjukkan sesuatu yang jauh. Kalau hadza artinya ini, menunjukkan sesuatu yang dekat. Adapun zalika, itu, menunjukkan sesuatu yang jauh. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, terkadang penulisan zalika tanpa harokat itu kita dapati seperti ini saja. Ya. Nah, cara membacanya, kita baca za-nya dengan ada matnya. Dzalika. Jadi bukan zalika, namun dzalika. Sekalipun orang terkadang menulis dengan seperti ini. Nah, ini biasanya penulisan komputer sulit memberikan harokat alif kecil di atas seperti ini. Nah, kita tahu cara membacanya dengan ada matnya, dzalika, sekalipun diberi harokat dengan fathah biasa. Ya, demikian. Ya, kita baca ma dzalika, apa itu? Nah, seperti ini ya. Ini kan tidak ada alifnya, namun kita tahu cara membaca zalnya adalah dengan adanya mat, dzalika. Bukan dzalika, bukan begitu, namun dzalika. Ma dzalika, apa itu? Dzalika najmun, itu adalah bintang. Ya, gambarnya gambar bintang. Nah, sama seperti pelajaran pertemuan yang lalu, kita telah membahas bahwa kata yang ditunjuk seperti hadza baitun, hadza masjidun, ini adalah rumah, ini adalah masjid. Harokat kata yang ditunjuk, dia berharokat dhammatain, ya. Demikian juga ketika ditunjuk dengan dzalika, maka bahasa Arabnya kata yang ditunjuk tersebut berharokat dhammatain. Contoh dzalika najmun. Ya, itu adalah bintang. Itu adalah masjid misalnya, dzalika masjidun. Ya, seperti itu. Jadi bukan dzalika najman dengan harokat fathatain, bukan ya. Atau dzalika najmin. Ya, itu juga tidak benar ya. Namun yang benar dzalika najmun. Itu adalah bintang. Kita lanjut. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Wa dzalika baitun. Dan itu adalah rumah. Ya. Ini gambar rumah, ini gambar masjid. Nah, di sini ada kosakata baru, yaitu wa. Artinya adalah dan. Penulisan wa, dia dirangkai dengan kata berikutnya. Jadi bukan seperti ini, bukan terpisah ya. Misalnya seperti ini. Wa sendiri ada jarak spasi, kemudian dzalika. Ya, ini salah ya. Yang benar dia
terangkai dia dengan kata setelahnya. Ya, seperti itu. Tanpa ada spasi dengan kata setelahnya. Ya, ini benar. Sebagaimana ini. Ya, ini cara penulisan huruf wa ya. Ketika dia terangkai dalam dengan kata yang lain, maka dia tanpa spasi dalam penulisannya. Ya, ini wawasan ya. Berikutnya, hadza hisanun. Ini adalah kuda. Ya, gambar kuda. Ya, silahkan jika ada kata-kata baru dicatat terjemahannya. Ya, kita sarankan bisa dicatat di buku lain ya. Di buku lain, atau ketika menyimak ini sementara bisa dicatat langsung di bukunya artinya. Baiknya dengan pensil. Ya, dengan pensil sehingga mudah untuk dihapus. Agar suatu ketika kita bisa melatih dengan tanpa melihat artinya. Ya. Ketika kita saat belajar ini mungkin kita catat di atasnya begitu dengan pensil. Misalnya di sini artinya kuda, kita catat di atasnya kuda. Himarun, keledai, kita catat keledai dengan pensil. Nah, nanti ini kita salin ke buku tulis. Ini saran ya, saran kita salin ke buku tulis. Hisanun artinya kuda, himarun keledai. Nah, jika kita sudah hafal kosakatanya, kita hapus dari buku kita. Ya, kita hapus ini artinya. Nah, kita latih dengan membaca tanpa ada tulisan arti di atasnya. Kemudian kita terjemahkan. Yaitu untuk melatih ingatan kosakata yang sudah kita pelajari. Seperti itu. Ya, demikian. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini adalah kuda dan itu adalah keledai. Himarun artinya keledai. Adzalika kalbun. Apakah itu adalah anjing? Ya, ini gambarnya kucing ya. Nah, di sini ada a artinya apakah. Sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Apakah itu adalah anjing? La dzalika qittun. Tidak, itu adalah kucing. Ya, qittun artinya kucing. Ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun. Itu adalah tempat tidur. Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini adalah guru dan itu adalah imam. Ya, ini adalah guru dan itu adalah imam. Nah, perhatikan ini ada harokat di bawah tasydid ya. Begini harokatnya di bawah tasydid. Ini harokat kasrah ya. Disebut juga harokat kasrah. Jadi cara membacanya di sini mudarrisun. Ya, sama seperti ini dia. Nah, sama seperti ini. Ya, terkadang ada yang belum tahu ya bahwa harokat di bawah tasydid seperti ini adalah kasrah. Jadi cara membaca ini sama seperti ini. Mudarrisun, bukan mudarrosun ya. Terkadang ada yang belum mengetahuinya. Ini model tulisan komputer ya. Komputer biasanya. Dia harokatnya ketika ada tasydid dia di bawah tasydid. Adapun tulisan tangan atau dari HP terkadang bisa juga seperti ini kita buat. Iya, seperti itu. Kita lanjut. Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun. Itu adalah batu. Hajarun artinya batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula
dan itu adalah susu. Ya, ini gula, kemudian susu. Tamrinun artinya latihan. Ya, jadi pelajaran kali ini tambahannya hanya lafaz yang penting ya, kaidah yang penting di sini lafaznya adalah dzalika, artinya itu. Kemudian ada tambahan lafaz wa, artinya dan. Selebihnya kosakata tambahan ya. Ya, kita lanjut latihan. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Jadi iqra artinya bacalah. Wa artinya dan tadi ya. Waktub dan tulislah. Jadi di sini latihan ini latihan mandiri, tidak disetorkan, namun hanya sebagai latihan pribadi. Nanti kunci jawabannya akan kita share ya untuk dikoreksi sendiri. Adapun tugas yang kita minta hanya 3 jenis. Yang pertama menghafal kosakata, kemudian yang kedua menerjemah, kemudian yang ketiga adalah kuis berupa pilihan berganda. Adapun tugas-tugas yang ada di buku ini hanya sebagai tugas pribadi tanpa disetor. Nah, di sini kita diperintah untuk membaca lengkap dengan harokat-harokat akhirnya. Kemudian kita diperintah juga untuk menulis agar terlatih tangan kita menulis tulisan Arab. Ya, demikian. Dan ini tanpa harokat ya. Tentunya ini mudah kita baca jika kita sudah hafal kosakata baru yang ada di pelajaran kedua ini. Ya, demikian. Berikutnya, al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatu artinya kata-kata atau kosakata, kata-kata yang baru. Ya, di sini ada kosakata baru yaitu imamun artinya imam, hajarun batu, sukkarun gula, labanun susu. Ya, ini kosakata baru. Nah, berikutnya nanti akan kita sambung ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.